Hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun tak memiliki anak karena kesepian. Mbok Srini sangat mengharapkan kehadiran seorang anak, namun harapan itu pupus karena suaminya meninggal dunia. Mbok Srini hanya dapat mengharap untuk bisa memiliki anak. Ia berharap dapat terjadi dengan selalu berdoa setiap malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi sosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah akan benar-benar terjadi padaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun, Mbok Srini berusaha menghilangkan keraguan hati dengan penuh harapan. Ia menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang paling di bawah pohon besar. Namun, ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tetapi isinya hanya sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya. Apa yang dimaksud raksasa itu memberikanku sebutir biji timun? Ucap Mbok Srini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari, ada sesosok raksasa berdiri di belakang sambil tertawa terbahak-bahak. Demikian suara tawa raksasa itu. Mbok Srini pun terkejut sambil terkejut dengan permainannya. Betapa terkejut-terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan raksasa, jangan makanku, aku masih ingin hidup. Mbok Srini memohon dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Kamu menginginkan seorang anak. Jadilah benar Tuan raksasa. Jawab Mbok Srini dengan lembut. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Namun kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu pada saat ia sudah dewasa berumur 17 tahun. Karena anak itu akan kujadikan santapanku. Ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab. Baiklah raksasa, aku menyetujui persyaratan itu. Setelah Mbok Srini memperlihatkannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya dengan penuh harapan setiap hari merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun menjadi semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Srini memetik timunnya yang berat dengan susah payah untuk dibawa ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika buah timun itu dibelah, ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Perempuan parubaya itu tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya hingga
baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat. Karena timun emas akan dijadikan santapannya. Melihat Mbok Srini sering hidup termenung, timun emas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu saat timun emas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. Bu, kenapa akhir-akhir ini Ibu selalu tampak sedih? Sebenarnya Mbok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya. Ia tidak ingin anaknya ikut memikirkan hal itu. Namun, karena terus desak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul timun emas yang dirahasiakan selama ini. Maafkan Ibu anakku, selama ini Ibu merahasiakan sesuatu hal. Kata Mbok Srini dengan wajah sedih. Rahasia apa Ibu? Tanya timun emas penasaran. Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu adalah anak yang lalu di dalam kolam Timun Mas. Jawab Mbok Srini. Belum selesai ibunya bicara, timun emas tiba-tiba menyela. Apa maksudnya Bu? Tanya timun emas. Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menemui anaknya untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, timun emas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang pada Ibu yang telah mendidik dan merawat Timun Mas. Kata timun emas. Mendengar kata-kata timun emas, Mbok Srini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat agar tidak menjadi santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dibuktikan oleh raksasa itu, Mbok Srini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai gelisah. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh timun emas agar pura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan memakannya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi tubuh Mbok Srini. Hai, perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Pinta raksasa itu. Maaf Tuan raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menikmatinya sekarang, untuk dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan mencoba menyembuhkannya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus menjamin akan menyerahkan anak itu kepadaku. Kata raksasa itu. Setelah Mbok Srini menjamin, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya ia menemukan cara yang dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seorang petaka yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi Ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman suami Ibu. Dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu. Ungkap Mbok Srini. Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu karena aku tidak mau menjadi santapannya. Jawab timun emas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Sampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan kedatangannya. Maaf Tuan Petapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan. Kata Mbok Srini. Apa yang bisa kubantu buat ini? Tanya petapa itu. Mbok Srini pun menceritakan masalah yang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Srini, petapa itu pun membantu Mbok Srini. Baiklah, tunggu di sini sebentar lagi. Ujar petapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama, petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Srini. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Jelas petapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Mbok Srini membawakan keempat bungkusan tersebut. Setibanya di gubuknya, Mbok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuan timun emas. Kini hati Mbok Srini mulai agak tenang karena anaknya sudah memiliki senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Dia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging timun emas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menjadi janjimu. Jika tidak, kamu juga akan dijadikan santapanku. Ancam
Mbok Sri tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu dengan tenang. Ia memanggil timun emas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, timun emas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan mengikuti petunjuk yang telah kusampaikan itu. Mbok Sri membisikkan timun emas. Baik, Bu. Jawab timun emas. Melihat timun emas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, timun emas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan timun emas. Setelah berlari jauh, timun emas mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan keputusan pemberian pertama itu. Pertama-tama timun emas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib. Hutan dikelilingi sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam batang timun tersebut menjalar melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar timun emas. Timun emas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam jarum-jarum tersebut berubah menjadi perumbunan pohon bambu yang tinggi dan runci. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun emas. Walaupun berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat raksasa belum berhasil, timun emas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menegakkannya. Itu pula hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun emas mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil menemukan itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Itu pula tempat jatuhnya. Terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa